Itu kan filosof orang yang tidak beragama ya, dari Yunani, itu Plato namanya. Semua berasal dari suara, kata debu ya. Quran itu dihidupkan dari suara. Untuk lebih jelasnya ikuti konten ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Apalagi ini materinya tentang ilmu filsafat Islam tentunya ya, kaum sufi. Ternyata dari Amerika Serikat ada yang hijrah ke Indonesia selama sebanyak 70 orang kaum sufi dari keturunan Prancis, Inggris, dan Indian. Itu kan benar-benar orang bule ya. Oleh sebab itu simak acara ini sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita tertarik dengan seorang musikus, namanya Mustafa. Adalah seorang sufi yang bermusik, begitu kata Rhoma Irama. Dia mengatakan bunyi itu gaib untuk mengenal Allah. Dan dalam waktu singkat nanti sudah ada wacana akan kolaborasi antara Soneta dan grup musik Debu. Baiklah, kita akan mulai kisahnya. Bahwa Mustafa Debu itu sebenarnya keluarga bapaknya berasal dari peranakan Prancis dan Inggris. Kemudian ibunya asli dari Amerika, dari keturunan Indian. Pada saat itu 70 orang hijrah dan bertahan di Indonesia selama beberapa tahun, pada akhirnya hanya tinggal setengahnya saja. Dan Mustafa sekarang ini memiliki anak 12 dari istri yang berbeda. 12 anak dari istri yang berbeda itu maksudnya poligami, supaya tidak salah paham, istrinya lebih dari satu, bukan nikah punya anak, lalu mereka cerai, bukanlah begitu? Karena mereka memang ajaran Islamnya betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah. Boleh dikatakan dia alirannya aliran sufi ya. Dalam Al-Quran sejalan dengan hasil sensus tentang perbandingan jumlah pria dan wanita di dunia. Katanya dilahirkannya itu di sebuah hutan, karena memang tempat tinggal beliau itu berada di pegunungan, di puncak gunung New Mexico namanya. Tempat kelahirannya itu boleh dikatakan terisolir dari tempat keramaian kota. Bahkan kehidupan sehari-harinya tidak boleh mendengarkan musik-musik yang bahasanya itu tidak jelas, sebab anak itu tidak boleh diracuni. Dimana musik-musik yang kita dengar dari barat atau dari Eropa itu iramanya mendayu-dayu pun kadang-kadang syairnya itu melenceng dari ajaran agama ya. Oleh sebab itu Mustafa hanya diperkenankan mendengarkan musik-musik yang disterilisasi atau disaring oleh orang tuanya. Aturan pendidikan orang tua tidak boleh mendengarkan musik dan syair-syair yang tidak jelas maknanya, katanya begitu kata beliau dalam wawancara dengan Rhoma Irama. Maka hanya musik-musik tertentu saja yang boleh dia katakan dikasih dengar. Orang tua sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan dikebumikan di Bogor. Mustafa ini merupakan naturalisasi dalam bidang disiplin ilmu ya. Kalau naturalisasi itu kan dikenal di olahraga, tapi dia itu justru di dalam dunia musik. Atas dasar petunjuk dari Din Samsudin katanya. Kata Mustafa itu sehingga dia menjadi warga Indonesia. Dia mengatakan bersyukur menjadi warga Indonesia sehingga tidak merasakan pahitnya ketika WTC hancur. Pada saat itu
karena di sana itu banyak sekali yang berpakaian muslim di kampung itu menjadi sorotan gara-gara hancurnya WTC pada saat itu. Penduduk ini boleh dikatakan mengalami kesulitan pada saat itu karena eksklusif ya. Debu ini merupakan kelompok musik muslim sufi yang anggotanya berasal dari berbagai negara. Pertama kali tampil pada tahun 2001 dan sekarang berbasis di Indonesia karena Mustafa sebagai pemimpinnya sudah menjadi WNI. Kelompok musik Debu saat ini beranggotakan 12 orang, padahal asalnya 27. Sampai Rhoma Irama sendiri kaget ya. Loh kok 27? Gimana itu musiknya? Musik kalau kejo di dalam bahasa Sunda ya. Tetapi dia katakan karena mereka semuanya bukan orang berbakat, jadi hanya untuk menyamakan suara saja pada saat itu pertama kalinya. Jadi bukan latihan musik langsung berkarya menciptakan lagu, tetapi hanya untuk menyamakan suara dalam jumlah sebanyak itu. Akhirnya mengerucut 12 orang masing-masing, 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Perpaduan semua ini membuat musik Debu bagaikan orkestra musik dunia versi kecil ya, atau versi mini ya. Grup ini bernyanyi dalam 9 bahasa. Liriknya yang inspiratif ditulis oleh Syekh Fatah. Sementara sebagian besar musiknya dikomposisi oleh Mustafa itu sendiri, yaitu Mustafa Daud, arranger dan juga vokalis utama dia di dalam Debu itu. Dari berbagai sumber, Debu lahir sebenarnya di Amerika Serikat. Berasal dari Dust on the Road. Nah, itu arti Debu, artinya sebelumnya itu seperti itu. Yang kemudian beliau ini hijrah ke Indonesia atas dasar wangsit. Ya itulah seorang sufi. Jadi minta petunjuk kepada Allah dan dari situlah mendapatkan petunjuk. Dan akhirnya 70 orang berangkat ke Indonesia. Berganti nama menjadi Debu. Musik dan penyanyi dari kelompok musik Debu ini, Mustafa beraksi saat tampil dalam konser musik dalam rangka peringatan Malam Tahun Baru Islam di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Kamis 18 Desember. Pertunjukan yang bertajuk Konser Muharram itu menampilkan, nah ini barangkali ya, pertemuan dengan grup Soneta. Jadi grup Soneta dan grup Debu itu bertemu di situ. Dan inilah barangkali awal mula terjadinya podcast. Album perdananya dari Debu itu adalah Mabuk Cinta yang rilis pada tahun 2003 dan disajikan dalam 2 bahasa, yaitu Indonesia dan Arab. Mereka kemudian meluncurkan album lain seperti Makin Mabuk, kemudian Nyawa dan Cinta, Gubahan Cinta, Heb Bereber, Dianggap Gila, judulnya lucu-lucu ya. Tapi ini kan bahasa filosof ya, bahasa filsuf. Debu juga warawiri ke berbagai kota. Mereka turut meramaikan festival masjid bersejarah dan keraton. Di Masjid Istiqlal juga pernah pada tahun 2007. Kemudian tampil di konser Ambon Jazz Blues Festival tahun 2009. Menyanyikan musik yang liriknya berkisah soal perdamaian, soal cinta,
kerinduan terhadap Yang Maha Esa, dan pesan Islami yang di hadapan ribuan umat muslim tentunya disampaikannya ya. Debu juga menghadiri konser Kopi Pancong di Pontianak pada tahun 2011. Acara Toraja International Festival 2013 di Bukit Getengan yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melantunkan lagu-lagu tarekat sempat di Makassar dilakukan, tepatnya di Pangkep, Makassar. Ada perguruan tinggi yang merangkap jadi tempat pengajian di lokasi itu. Karena apa? Setiap santri harus berzikir dulu selama 1 bulan lamanya sebelum kuliah. Jadi harus berzikir selama 1 bulan di lokasi itu sebelum memasuki perguruan tinggi. Setelah itu barulah boleh masuk ke kampus. Ya tentu di swasta berarti ya, karena untuk masuk Unhas menurut beliau itu hanya siswa berprestasi saja, dan itu pun sangat terbatas. Nah, yang lainnya itulah memakai prosedur seperti itu. Tarekat Rupandi dipimpin Habib Lutfi Yahya. Dr. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya atau sering disapa Habib Lutfi bin Yahya adalah seorang sayyid, kiai, ulama, mursyid, dan dai berkebangsaan Indonesia. Itulah barangkali pemimpin beliau di Indonesia ya. Selain menjadi pendakwah, Habib Lutfi juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Itu yang tertulis di Wikipedia ya kalau tidak salah. Habib Lutfi ini yang menjadi pemimpin, yang menjadi orang kehormatan dari grup Debu itu. Habib Lutfi lahir 10 November 1947. Usianya 75 tahun almarhum beliau. Debu ini termasuk kelompok tasawuf. Tasawuf itu adalah suatu disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritual seperti dialog-dialognya tadi. Spiritualnya bahwa musik itu adalah kun, supaya kun. Bahwa semuanya berasal dari bunyi, bahwa dunia ini, alam semesta ini diciptakan dengan kun, katakan. Jadi semuanya berasal dari bunyi. Berdakwah juga sama, harus berawal dari bunyi. Makanya dia minta petunjuk kepada Rhoma Irama karena beliau satu napas. Debu itu satu napas. Hanya sayangnya kalau Rhoma Irama waktu lahir dibebaskan mendengarkan musik apapun juga, sementara Mustafa di kelompok Debu ini semuanya tidak boleh mendengarkan musik sembarangan, hanya musik-musik yang syairnya baik-baik saja yang bisa dia dengarkan. Itu bedanya. Kalau saja dulu dibebaskan, mungkin musik Rhoma Irama juga akan dia pelajari, kata Mustafa gitu. Jadi tasawuf itu adalah suatu disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritual kehidupan, moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Definisi ini diungkapkan oleh E.F. Sopawana Nurdin dalam buku Pengantar Ilmu Tasawuf. Menurut E.F., para ahli menyepakati bahwa tasawuf adalah moralitas yang berasaskan Islam. Sejumlah ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tasawuf tak lebih dari etika Islam. Dalam hal ini, tujuan tasawuf adalah sama dengan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya kan, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Begitu yang berbunyi di HR Al-Baihaqi. Jenis-jenis tasawuf kan banyak ya.
Haji Abdurrahman mengatakan dalam buku Hakikat Ilmu Tasawuf, para ahli tasawuf sebagai jenis-jenis tasawuf itu menjadi 3, yaitu tasawuf falsafi atau filsafat kali, kemudian tasawuf amali atau amaliyah, ada tasawuf akhlaki. Nanti kita jelaskan ya kalau ada waktu. Tasawuf jenis ini fokus pada perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Contohnya, menghindarkan diri dari akhlak tercela, madzumah, sekaligus mewujudkan akhlak terpuji, mahmudah. Tampaknya seperti sejalan dengan filosof Yunani ya, Yunani Romawi. Dia kan tidak beragama. Kalau Plato saja salah satu contoh, Plato filosof dari Yunani itu menyatakan sesungguhnya dunia ini atau pengalaman itu hanya bayang-bayang dari dunia ide. Nah, dunia ide itu berarti yang ada di benak. Sedangkan dunia ide merupakan dunia sesungguhnya, yaitu dunia realita. Jadi dunia ini hanya bayang-bayang. Dunia nyata itu ada di dunia ide. Yang kita bayangkan, kendaraan, rumah, kursi, pesawat terbang, keindahan, makanan yang enak, itu adanya di dunia ide. Yang ada di dunia ini hanya bayang-bayang. Dalam filsafat ini, Plato menyebutkan bahwa alam materi pada dasarnya hanyalah cerminan dari alam ide. Alam ide adalah alam yang padanya bentuk-bentuk sempurna dari suatu itu ada. Maaf, tampaknya sekarang ini kita mulai sedikit belajar filsafat ya, karena debu memang dasarnya itu. Oke, kita lanjut. Alam ini adalah alam yang bersifat abadi, tidak hancur dan tidak kekal, serta tidak tunduk pada hukum-hukum materi. Nah, itu kan filosof orang yang tidak beragama ya, dari Yunani, itu Plato namanya. Semua berasal dari suara, kata debu ya. Kun artinya jadi. Quran dihidupkan bukan dari buku. Quran itu dihidupkan dari suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dilafalkan, disuarakan. Tujuan bermusik debu adalah ngaji rasa. Tujuannya di sana menurut, walaupun agak lama juga dia berpikir, ditanya sama Roma Irama, apa sih tujuannya, berbolak-balik ya, ujung-ujungnya baru menemukan ngaji rasa. Dari suara lahirlah komunikasi, dari cahaya lahir apa yang ada di bumi ini. Mustafa adalah seorang sufi yang bermusik, begitu kata Roma Irama. Demikian barangkali informasi akan ada kolaborasi antara grup musik Soneta dengan debu. Kita tunggu nanti kapan ya. Dan Roma Irama berpesan, resapi syair-syairnya, sebab lagu debu itu bahasanya bahasa sufi. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda sudah mengikuti konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.